memberikan informasi terkait produk knowledge dengan judul glukosa. Sebentar saya akan share screen ya. Ya, rekan-rekan MPS apakah sudah terlihat? Semoga sudah terlihat ya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan terkait glukosa, kegunaannya seperti apa, sampai apakah barang ini sudah ada di Solubis atau belum, seperti itu ya. Dan yang terpenting adalah target pasarnya, glukosa itu di Solubis seperti apa sih? Gitu. Baik, saya akan menjelaskan terkait definisi dari glukosa. Definisi dari glukosa sendiri adalah glukosa adalah senyawa organik dalam bentuk karbohidrat berjenis monosakarida. Jenis ini juga dikenal sebagai jenis karbohidrat yang paling sederhana. Tidak dapat dipecah menjadi bagian terkecil lagi. Jadi ini udah paling kecil seperti itu ya. Jadi biasa glukosa ini disebut gula sederhana. Glukosa merupakan salah satu hasil utama dari fotosintesis dan awal bagi respirasi bentuk alami dari glukosa. Biasa sih disebutnya dekstrosa, terutama pada industri pangan. Jadi glukosa ini sudah bentuknya sudah kecil ya. Jadi kalau misalnya untuk di larutnya itu lebih mudah seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian mungkin sudah mengetahui ya makanan apa saja sih yang mengandung glukosa sendiri. Nah, kita mau jelasin nih macam-macam makanan yang mengandung glukosa. Yang pertama adalah sayuran, yang kedua adalah buah, yang ketiga adalah biji-bijian dan olahannya. Karena bijian-bijian itu banyak sekali gitu ya. Jadi ada roti, pasta, mie, tepung seperti itu. Terus ada umbi juga. Lalu ada singkong, kentang, dan bihun. Sebenarnya masih banyak lagi. Mungkin kita biasa untuk mengkonsumsi glukosa sendiri itu ya. Walaupun terkadang kita tidak menyadarinya kalau kita sudah mengkonsumsi banyak glukosa. Nah, kegunaan glukosa sendiri adalah meskipun glukosa dan fruktosa sama-sama sejenis, yakni golongan monosakarida, tetapi keduanya tetap berbeda. Jadi rekan-rekan FPS harap ini ya lebih diketahui lagi kalau glukosa dan fruktosa ini berbeda seperti itu. Gula yang paling penting dalam tubuh adalah glukosa, sebab tubuh hanya bisa menyerap glukosa dan menjadikan seperti energi untuk otot dan juga otak. Tubuh tidak bisa menggunakan fruktosa sebagai energi karena jalur metabolisme kedua gula ini di dalam tubuh akan berbeda. Kemudian glukosa bisa disalurkan juga ke dalam darah, kemudian disimpan dalam sel otot, sel hati, seperti itu. Saat kita mendapatkan glukosa dari makanan, glukosa akan diserap melalui usus halus kita, kemudian disalurkan ke dalam darah. Makanya keberadaan gula darah ini selanjutnya akan merangsang hormon insulin. Hormon insulin ini akan dilepaskan oleh organ yang bernama pankreas untuk mengantar gula dalam darah masuk ke sel-sel otot. Makanya biasanya kita kalau misalnya tidak mengkonsumsi makanan yang ada glukosanya itu terasa lemas seperti itu ya, atau tidak bertenaga. Nah, biasanya kita kalau misalnya habis makan nasi gitu atau ada teh manisnya misalnya gitu, itu akan bersemangat lagi kan. Nah, itulah kegunaan dari glukosa sendiri. Di Solubis juga dijual untuk macam-macam glukosa. Jenisnya adalah yang tersedia pada Solubis adalah Glucose Brix 85X Cargill dari supplier PT Mitra 3 Sepakat dan Glucose Brix 85X Cargill dari supplier PT Anugrah Kimia Perkasa. Mungkin jenisnya berbeda ya, tapi kita suppliernya yang berbeda seperti itu. Jenisnya sama namun supplier yang berbeda. Jadi rekan-rekan FPS bisa menawarkan nih kepada yang membutuhkan. Nah, yang kira-kira yang membutuhkan industri apa saja sih? Berikut adalah target pasarnya. Sebenarnya pembuatan industri-industri untuk pembuatan kembang gula, sirup, es krim itu sudah diketahui ya. Mungkin jenisnya banyak sekali, tidak hanya satu dua. Nah, itu banyak sekali. Nah, rekan-rekan MPS bisa mencarinya, mulai cari-cari nih lebih ke target pasar industri pembuatan kembang gula, industri pembuatan sirup, industri pembuatan es krim misalnya, terus industri pembuatan bumbu penyedap rasa, kemudian industri pembuatan gula pasir, gula halus juga. Gitu. Jadi target pasarnya nggak cuma satu dua aja sih, dan banyak sekali seperti itu. Makanya rekan-rekan MPS harusnya bisa mendapatkan customer lebih banyak lagi karena glukosa ini bisa digunakan atau dibutuhkan oleh berbagai macam industri seperti itu.
Kira-kira itu saja penjelasan dari saya. Rekan-rekan MPS, apakah ada pertanyaan? Atau ada cerita terkait bagaimana sih kita mengkonsumsi glukosa sendiri seperti itu? Oke, saya rasa tidak ada ya untuk yang mau bertanya. Kalau begitu, saya cukupkan untuk penjelasan product knowledge yang berjudul glukosa di siang hari ini. Semoga bisa dimengerti oleh semua rekan-rekan MPS kalian. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang.